Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 mata kuliah akuntansi pengantar akan mempresentasikan materi mengenai akuntansi untuk persekutuan. Namun sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Ayu Permatasari dengan NPM 202301029. Yang kedua ada saya sendiri dan Udamara dengan NPM 202301030. Yang ketiga ada Kadarwati dengan NPM 202301040 dan yang keempat ada Siti Julaiha dengan NPM 202301051. Nah, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Ayu Permatasari. Keikutsertaan dan pengunduran diri rekan. Banyak persekutuan yang mengizinkan keikutsertaan rekan baru dan pengunduran diri rekan dalam perjanjian persekutuan, sehingga persekutuan dapat melanjutkan kegiatan operasi tanpa harus mendirikan persekutuan baru dan membuat perjanjian persekutuan baru. Keikutsertaan rekan. Seorang dapat bergabung dalam persekutuan dengan cara berikut. Yang pertama, membeli hak atas kepemilikan dari satu rekan yang ada atau lebih. Ketika seorang rekan baru ikut serta dengan membeli hak milik dari salah satu atau lebih rekan, maka total aset dan total ekuitas pemilik persekutuan tidak terpengaruh. Modal atau ekuitas rekan baru tersebut dicatat dengan memindahkan modal ekuitas dari rekan yang ada. Yang kedua, menyumbangkan aset kepada persekutuan. Ketika seseorang rekan baru ikut serta dengan memberikan kontribusi aset kepada persekutuan, maka total aset dan total ekuitas pemilik persekutuan meningkat. Modal atau ekuitas rekan baru tersebut dicatat sebesar aset yang dikontribusikan ke persekutuan oleh rekan baru. Membeli hak kepemilikan dari rekan yang ada. Ketika seorang rekan baru ikut serta dengan membeli hak kepemilikan dari salah satu atau lebih rekan yang ada, transaksi merupakan antara rekan baru dan rekan yang ada yang bertindak sebagai perorangan. Nah, keikutsertaan rekan baru ini dicatat dengan memindahkan jumlah ekuitas pemilik dari akun modal rekan yang menjual kepada akun modal rekan yang baru. Kemudian memberikan aset kepada persekutuan. Ketika seseorang rekan baru bergabung dengan memberikan kontribusi aset dalam persekutuan, maka total aset dan total ekuitas pemilik persekutuan akan meningkat. Nah, hal ini itu karena transaksi merupakan transaksi antar rekan baru dan persekutuan. Ya, revaluasi aset. Sebelum seorang rekan baru bergabung, saldo akun aset persekutuan harus dinyatakan dalam nilai saat ini. Jika perlu, akun-akun tersebut harus disesuaikan pada penyesuaian reto atau kenaikan atau penurunan dalam nilai aset dibagikan kepada akun modal para rekan yang ada dengan cara yang sama seperti pembagian laba. Kemudian bonus para rekan. Seorang rekan baru mungkin membayar bonus kepada rekan yang ada untuk bergabung dalam persekutuan. Dalam kasus yang lain, rekan yang ada mungkin membayar bonus kepada rekan yang bergabung. Bonus biasanya dibayarkan kepada rekan-rekan yang ada atau rekan yang baru yang diharapkan akan memberikan kontribusi yang lebih tinggi dibandingkan keuntungan normal di atas masa depan. Misalnya, seorang rekan baru mungkin akan memberikan kualitas atau keahlian khusus untuk persekutuan. Selebriti seperti aktor, musisi, atau atlet seringkali memberikan nama atau pengakuan yang diharapkan dapat meningkatkan keuntungan persekutuan. Pengunduran diri rekan. Seorang rekan bisa saja pensiun atau mengundurkan diri dari suatu persekutuan. Dalam kasus tersebut, hak kepemilikan rekan yang mengundurkan diri biasanya dijual kepada yang pertama itu rekan-rekan yang ada dan yang kedua persekutuan. Nah, jika rekan-rekan yang ada membeli hak kepemilikan rekan yang mengundurkan diri tersebut, pembelian dan penjualan hak kepemilikan merupakan transaksi antar individu.
ayat jurnal yang dicatat persekutuan adalah mendebit akun modal rekan yang mengundurkan diri dan mengkredit akun modal yang membeli tambahan kepemilikan. Kemudian, jika persekutuan membeli hak kepemilikan rekan yang mengundurkan diri, aset dan ekuitas pemilik dalam persekutuan dikurangi sebesar harga beli. Sebelum pembelian, akun-akun aset harus disesuaikan ke nilai pasar. Jumlah neto penyesuaian harus dibagikan di antara akun-akun modal dan rekan-rekan berdasarkan rasio pembagian laba mereka. Ayat jurnal untuk mencatat pembelian dan mendebit akun modal rekan yang mengundurkan diri dan mengkredit kas sejumlah pembelian. Jika kas persekutuan tidak cukup untuk membayar rekan yang mengundurkan diri, liabilitas akan dikreditkan sejumlah terutang kepada rekan yang mengundurkan diri. Selanjutnya, kematian rekan. Jika seorang meninggal dunia, maka akun-akun harus ditutup pada tanggal kematiannya itu. Nah, laba neto tahunan berjalan perlu dihitung dan dibagi ke akun modal para rekan. Akun-akun aset juga harus disesuaikan ke nilai pasar dan jumlah penyesuaian dibagi ke akun modal para rekan. Setelah laba dibagikan dan aset direvaluasi, sebuah ayat jurnal dicatat untuk menutup akun modal rekan yang telah meninggal dunia tersebut. Ayat jurnal dicatat dengan mendebit akun modal rekan yang telah meninggal dunia itu dan mengkredit akun liabilitas dengan status tiada. Rekan-rekan yang tersisa itu kemudian dapat melanjutkan usaha tersebut atau mengedukasikannya. Baik, materi yang kemudian adalah likuidasi persekutuan. Pengertian dari likuidasi persekutuan itu sendiri adalah pembubaran suatu perusahaan sebagai badan hukum yang kemudian perusahaan tersebut harus membayar kewajiban kepada para kreditor dan membagikan sisa hartanya kepada para pemegang saham. Untuk langkah likuidasi sendiri dibagi dalam 4 tahapan. Yang pertama adalah penjualan aset atau sering disebut dengan realisasi. Kemudian yang kedua adalah pembagian laba atau rugi yang dihitung berdasarkan rasio perbandingan laba. Laba atau rugi tersebut dibagikan kepada para rekan. Kemudian yang ketiga adalah pembayaran klaim kepada kreditor yang dibayar menggunakan kas berdasarkan langkah realisasi langkah 1. Dan yang terakhir adalah pembagian sisa kas kepada para rekan berdasarkan dengan jumlah akun modal mereka. Dapat dilihat di slide. Sebagai ilustrasi, asumsikan bahwa Farhan, Gina, dan Hana memutuskan untuk melikuidasi persekutuan mereka. Setelah operasi persekutuan tidak dijalankan dan menutup akun-akun, neraca saldo setelah penutupan disiapkan sebagai berikut. Untuk kas di akun debit adalah 11 juta, aset non-kas ada 64 juta. Sedangkan di akun kredit, liabilitas sebesar 9 juta, modal Farhan Permana sebesar 22 juta, modal Gina Aulia sebesar 22 juta, dan modal Hana Firmansyah sebesar 22 juta. Di mana total di akun debit sendiri adalah 75 juta. Begitu juga di saldo kredit, di mana keduanya sudah balance. Selanjutnya, Farhan, Gina, dan Hana membagi laba dan rugi dengan rasio 5-3-2 atau 50%, 30%, dan 20%. Untuk menyederhanakan, asumsikan bahwa seluruh aset non-kas terjual dalam satu kali transaksi dan seluruh liabilitas terbayar dalam satu waktu. Selain itu, aset non-kas dan liabilitas akan digunakan sebagai nama akun yang mewakili berbagai akun aset, aset kontra, dan liabilitas. Nah, kemudian ada realisasi keuntungan atau laba. Kita asumsikan bahwa Farhan, Gina, dan Hana menjual seluruh aset non-kas sebesar 72 juta. Dengan demikian, keuntungan sebesar 8 juta. Hasil dari 72 juta dikurangi dengan 64 juta. Direalisasikan. Persekutuan likuidasi selama bulan April sebagai berikut. Untuk langkah yang pertama adalah menjual aset non-kas sebesar 72 juta.
Kemudian langkah kedua adalah membagikan keuntungan. Keuntungan sebesar 8 juta dibagikan kepada Farhan, Gina, dan Hana dengan rasio pembagian 5-3-2, sehingga akan modal rekan-rekan dikreditkan sejumlah berikut ini. Farhan 4 juta, berarti hasil dari 8 juta dikali 50%. Untuk Gina 2.400.000, hasil dari 8 juta dikali 30%. Dan Hana 1.600.000, hasil dari 8 juta dikali 20%. Untuk langkah yang ketiga adalah membayar liabilitas kepada kreditor sebesar 9 juta. Kemudian yang keempat adalah mendistribusikan kas kepada para rekan. Sisa kas sebesar 74 juta didistribusikan berdasarkan saldo modal sebagai berikut. Farhan 26 juta, Gina 24.400.000, dan Hana 23.600.000. Nah, yang kemudian ada realisasi kerugian. Kita asumsikan bahwa Farhan, Gina, dan Hana menjual seluruh aset non-kas sebesar 44 juta rupiah. Dengan demikian, kerugian sebesar 20 juta dari 64 juta dikurangi 44 juta. Yang kemudian direalisasikan. Persekutuan likuidasi selama bulan April sebagai berikut. Langkah yang pertama adalah menjual aset non-kas sebesar 44 juta. Yang kedua, membagikan kerugian. Kerugian sebesar 20 juta dibagikan kepada Farhan, Gina, dan Hana dengan rasio perbandingan 5-3-2, sehingga akun modal rekan-rekan didebit sejumlah berikut ini. Farhan senilai 10 juta rupiah dari 20 juta dikali 50%. Gina 6 juta rupiah dari 20 juta rupiah dikali 30%. Dan Hana 4 juta rupiah dari 20 juta rupiah dikali 20%. Untuk langkah yang ketiga adalah membayar liabilitas kepada kreditor sebesar 9 juta. Dan yang langkah keempatnya adalah mendistribusikan kas kepada para rekan. Sisa kas sebesar 46 juta didistribusikan berdasarkan saldo modal sebagai berikut. Farhan sebesar 12 juta rupiah, Gina sebesar 16 juta rupiah, dan Hana sebesar 18 juta rupiah. Selanjutnya tentang realisasi kerugian, defisiensi modal. Pembagian realisasi atas kerugian mungkin saja lebih besar daripada saldo akun modal para rekan. Saldo debit para akun modal disebut defisiensi, yang mencerminkan klaim persekutuan terhadap rekan. Sebagai ilustrasi, asumsikan bahwa Farhan, Gina, dan Hana menjual seluruh aset non-kas sebesar 10 juta rupiah, sehingga terdapat kerugian sebesar 54 juta rupiah. Dari 64 juta rupiah dikurangi 10 juta rupiah. Likuidasi persekutuan adalah sebagai berikut. Untuk langkah yang pertama adalah menjual aset non-kas sebesar 10 juta. Kemudian membagikan kerugian. Kerugian sebesar 54 juta dibagikan kepada Farhan, Gina, dan Hana dengan rasio perbandingan 5-3-2, sehingga akun modal rekan-rekan didebit sejumlah berikut ini. Untuk Farhan senilai 20 juta rupiah dari 54 juta dikali 50%. Sedangkan Gina 16.200.000 rupiah dari 54 juta dikali 30%. Sedangkan Hana sebesar 10.800.000 rupiah dari 54 juta rupiah dikali 20%. Nah, berikut adalah lanjutan dari slide sebelumnya. Langkah yang ketiga adalah membayar liabilitas kepada kreditor sebesar 9 juta. Langkah yang keempat adalah mendistribusikan kas kepada para rekan. Pembagian kerugian dialokasikan kepada Farhan sebesar 27 juta rupiah dari 50% dikali 54 juta rupiah, melebihi saldo akun modalnya sebesar 22 juta. Defisiensi sebesar 5 juta mencerminkan jumlah terutang milik Farhan ke persekutuan. Diasumsikan Farhan membayar seluruh defisiensi ke persekutuan. Kas sebesar 17 juta didistribusikan kepada rekan-rekan berdasarkan saldo modalnya sebagai berikut. Farhan Rp 0 rupiah, Gina sebesar 5.800.000 rupiah, dan Hana sebesar 11.200.000 rupiah. Laporan ekuitas persekutuan. Perubahan pelaporan dalam akun modal persekutuan serupa dengan yang terjadi dalam perusahaan perseorangan, kecuali terdapat akun modal pemilik untuk masing-masing rekan. Perubahan dalam akun modal pemilik untuk periode tertentu dilaporkan dalam laporan ekuitas persekutuan atau Statement of Partnership Equity.
samping ini ada contoh mengenai laporan ekuitas persekutuan untuk investor asosiat, sebuah perusahaan yang didirikan oleh Desi Sekarwati dan Kania Ayuningstias. Akun modal setiap rekan ditunjukkan di kolom terpisah. Akun-akun modal rekan mungkin saja dapat berubah karena adanya penambahan modal, laba neto, atau penarikan. Seperti yang terlihat pada saldo 1 Januari 2016, di Desi Sekarwati sebanyak 245 juta dan Kania Ayuningstias sebanyak 365 juta. Jadi jumlah saldo 1 Januari 2016 sebanyak 610 juta. Kemudian ada penambahan modal sebanyak 50 juta di Desi Sekarwati, sedangkan di Kania Ayuningstias sebanyak 0, jadi jumlah penambahan modalnya ada 50 juta. Kemudian ada laba neto tahun berjalan sebanyak 40 juta di Desi Sekarwati dan Kania Ayuningstias sebanyak 80 juta. Jadi totalnya sebanyak 120 juta untuk laba neto tahun berjalan. Nah, kemudian dikurangi penarikan oleh rekan, yaitu sebanyak 5 juta di Desi Sekarwati, kemudian ada 45 juta di Kania Ayuningstias, jadi total penarikan oleh rekan itu ada 50 juta. Nah, untuk saldo 31 Desember 2016 sebanyak 330 juta di modal Desi Sekarwati, dan sedangkan untuk modal Kania Ayuningstias sebanyak 400 juta. Jadi jumlah modal persekutuannya ada 730 juta. Baik, yang selanjutnya adalah analisis dan interpretasi keuangan tentang pendapatan per karyawan. Beberapa persekutuan merupakan perusahaan berorientasi jasa yang disediakan oleh beberapa profesi seperti dokter, periklanan, dan akuntansi. Pendapatan per karyawan atau disebut revenue per employee dapat digunakan sebagai ukuran efisiensi persekutuan dalam menghasilkan pendapatan. Cara untuk menghitung pendapatan per karyawan yaitu dengan membagi jumlah pendapatan dengan jumlah karyawan. Dalam suatu persekutuan, jumlah rekan-rekan karyawan termasuk karyawan atau rekan-rekan yang dievaluasi terpisah. Secara umum, semakin tinggi pendapatan per karyawan, maka akan semakin efisien pula perusahaan dalam mengumpulkan pendapatan per karyawannya. Dalam mengevaluasi pendapatan per karyawan, perubahan sepanjang waktu, serta perbandingan dengan industri sejenis atau rata-rata industri seringkali digunakan. Sebagai ilustrasi perbandingan antar waktu, kita mengasumsikan bahwa KAP Wanda dan Luna memiliki informasi untuk 2 tahun sebagai berikut, yaitu pada tahun 2017 dan tahun 2016. Dengan pendapatan pada tahun 2017 sebesar 220 miliar dan jumlah karyawan sebanyak 1.600, dan pada tahun 2016 sebesar 180 miliar dan sebanyak 1.500 karyawan. Kemudian untuk menghitung rasio pendapatan per karyawan pada tahun 2017, yaitu dengan membagi sebesar 220 miliar dengan 1.600 karyawan akan menghasilkan pendapatan sebesar 137.500 per karyawan. Dan pada tahun 2016, sebesar 180 miliar dibagi dengan 1.500 karyawan, maka akan menghasilkan pendapatan sebesar 120 juta per karyawan. KAP Wanda dan Luna berhasil meningkatkan pendapatannya sebesar 40 miliar, atau 220 miliar dikurangi dengan 180 miliar. Atau juga bisa dengan persentase sebesar 22,2%, yaitu 40 miliar dibagi dengan 180 miliar dari tahun 2016 ke tahun 2017. Jumlah karyawannya meningkat sebesar 100 atau 6,7%, yaitu 100 karyawan dibagi dengan 1.500 karyawan. Dengan demikian,
Perusahaan meningkatkan pendapatan pada tingkat yang lebih cepat dibandingkan peningkatan pada jumlah karyawan. Sebagai hasilnya, pendapatan per karyawan meningkat dari 120 juta menjadi 137.500.000 yang juga merupakan peningkatan pada efisien dalam mengumpulkan pendapatan. Kemudian, contoh perbandingan antar industri, yaitu pendapatan per karyawan untuk Mayora dan Indofood pada tahun berjalan. Yang pertama untuk Mayora, yaitu pendapatan sebesar 18.349.960.000 dibagi dengan 11.199 karyawan akan menghasilkan pendapatan sebesar 1.638.535.584 per karyawan. Kemudian untuk Indofood, yaitu pendapatan sebesar 66.317.317 dibagi dengan 83.310 karyawan akan mendapatkan pendapatan sebesar Rp801.228.158 per karyawan. Nah, sekian presentasi dari kami dari kelompok 8. Apabila banyak kesalahan dalam penyampaian materi di dalam presentasi yang kami paparkan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk pertanyaan bisa disampaikan lewat diskusi di WhatsApp Group. Untuk itu kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.